Halo guys, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita manhwa yang berjudul Unreal Necromancer. Manhwa ini bercerita tentang seorang hero yang bereinkarnasi dalam tubuh seorang anak laki-laki yang tinggal di bumi. Hero ini meninggal karena dikhianati oleh atasannya. Dia akan menghabisi mereka semua yang telah mengkhianatinya, dengan berusaha untuk memanjat tower dan mencapai kesempurnaan dan mendapatkan kelas di atasnya. Spirit Master Cha Jin Yudan mendapatkan title Unreal, dia akan membalas dendam dengan memanjat tower sebagai Necromancer. Tanpa lama-lama kita langsung masuk ke alur ceritanya. Jin Yu kemudian mendekat ke arah Raja Smegol itu. Dia berkata, "Apakah kau sudah mati?" Namun terlihat, sepertinya Raja Smeagol itu memang sudah kehilangan nyawanya. Lalu kemudian Jin Yu mengambil jiwa dari Raja Smegol itu. Namun jiwa itu terlihat akan memberontak. Jin Yu kemudian menangkap jiwa dari Raja Smeagol itu. Dia berkata, "Kau tidak bisa lari dariku. Masih ada pekerjaan yang harus kau lakukan." Ternyata jiwa dari Raja Smeagol itu memiliki keistimewaan. Itu adalah Salt Ore Production, salah satu skill dasar seorang Necromancer, sebuah skill yang membuat user bisa mengumpulkan jiwa dan membuat obat yang bisa digunakan. Kemudian Jin Yu memakan jiwa Raja Smegol itu, namun ternyata kekuatannya tidak sebagus yang dia kira. Sternya hanya bertambah 1. Dex bertambah 1, dia berkata, "Ini bukan apa-apa kalau aku sudah melewati lantai 50. Kemudian terlihat wanita iblis itu, dia mengucapkan terima kasih kepada, dia mengenalkan namanya. Ternyata namanya adalah Haryu. Jin Yu menjawab, "Jangan khawatir, aku cuma kebetulan berada di sini karena aku harus menghabisi sang Raja Smegol." Jin Yu lanjut bertanya kepadanya, "Apa yang akan kau lakukan jika ternyata aku adalah orang jahat? Aku bisa saja membunuh atau menjual seorang Gokaipi sepertimu." Wanita itu berkata, "Jika itu terjadi, maka aku akan menanganinya." Dokaibi adalah makhluk yang suka membalas bantuan dari orang lain. Namun mereka juga akan membalaskan dendam jika mereka disakiti. Jinyo kemudian lanjut bertanya, "Aku ingin bertanya satu hal kepadamu. Kenapa seseorang yang seharusnya berada di lantai 100 sepertimu ada di tempat seperti ini?" Wanita itu kemudian menceritakannya. Ternyata ada seseorang yang menyerang desa Dokaiti di lantai 100. Jin Yu nampak kaget mendengar hal itu. Diceritakan bahwa Dokaibi adalah spesies yang cukup kuat di dalam tower. Bahkan sebagai climber pun, menelusuri mereka sepertinya itu bukanlah hal yang mudah. Jin Yu kemudian berpikir, apa mungkin ini adalah pola dari salah satu four great species? Itu adalah para raksasa yang memiliki kekuatan dari esensi Magic Dragon. Mereka adalah para Master Demonic Energy Iblis. Mereka adalah para four great species di dalam tower yang mengendalikan semuanya. Itu adalah kemungkinan terbesar, karena hanya merekalah yang memiliki kemampuan itu, atau paling tidak, salah seorang yang memiliki dukungan dari salah satu dari mereka, atau mungkin juga itu adalah perbuatan dari para Ninstar. Bisa jadi, seseorang yang memiliki relasi dengan guild mereka. Jinyo terlihat mengingat-ingat kejadian yang dulu menimpanya. Dia sepertinya masih marah akan hal itu. Wanita iblis itu berkata, "Apa kau baik-baik saja?" Senyum menjawab, "Aku tidak apa-apa, aku akan pergi sekarang." Namun wanita itu berkata, "Kamu mau pergi kemana, Jin?" Yu berkata kepada wanita itu, "Apakah kau masih ingin berada di sini? Atau kau ingin pergi?" Namun sepertinya wanita itu terlihat bingung, dia tak tahu harus pergi kemana. Wanita itu berkata, "Kalau boleh izinkan aku untuk pergi bersamamu." Jin Yu pun melirik ke arahnya. Dia berkata dalam hatinya, "Dokaibi ini meskipun masih muda, tapi membiarkannya bergabung denganku, itu bukanlah ide yang buruk." Jin Yu berkata kepada wanita itu, "Aku pasti akan sibuk, aku tidak bisa terus-terusan melindungimu." Namun wanita itu terus memohon. Dia berkata, "Aku bisa menjaga diriku sendiri, kau tak perlu mencemaskanku." Namun Jin Yu balik berkata, "Kau ini kan hampir saja dibunuh oleh Megol itu, kenapa kau berkata seolah kau baik-baik saja?" Dia pun menjawab, "Itu karena aku lengah, tapi kalau kamu gak ngebolehin aku ikut, ya udah gak apa-apa." Jin Yu pun akhirnya menuruti keinginan wanita itu. Jin Yu pun berpikir, sepertinya dia harus membeli baju baru, karena bajunya yang lama sudah terdapat banyak bercak darah, karena itu bisa menarik perhatian dari orang di sekelilingnya. Kemudian terlihat muncul sebuah item. Ternyata itu adalah hitam perlengkapan. Dia bisa menggunakan item itu untuk berganti pakaian. Kemudian scene beralih,
Diperlihatkan Jinyu dan Haryu yang telah keluar dari bangunan kastil tersebut. Jinyu kini mengenakan pakaian barunya. Saat mereka berdua sedang berjalan, nampak diperlihatkan di depannya ada sebuah pusaran. Haryu sepertinya kaget, dia berpegang kepada Jinyu. Ternyata itu adalah Vulkan. Dia berkata kepada Jinyu, semua tugasnya sudah selesai, sudah tidak ada lagi Smegol yang ada di kartu ini. Jinyu berterima kasih kepada Vulkan. Namun wanita di sebelahnya justru berkata, siapa itu? Apakah itu roh jahat? Namun sepertinya Vulkan nampak kebingungan, kenapa ada manusia yang bisa melihatnya? Haryu berkata, beberapa Dokaibi memiliki afinitas yang tinggi dengan jiwa-jiwa. Jadi itu bisa membuatku melihat jiwa-jiwa orang yang telah meninggal. Jinyu nampak kagum. Sepertinya Dokaibi ini adalah makhluk yang istimewa. Dia berpikir dalam hatinya, mungkin aku bisa menggunakan glutani dan menyerap kemampuannya. Jinyu sepertinya ingin memakan wanita itu. Namun sepertinya dia mengurungkan niat itu terlebih dahulu. Kemudian notifikasi sistem muncul. Quest Monster Wave menaklukkan seorang Raja Monster dapat menyebabkan Monster Wave. Peringatan, jika menerima quest ini, seluruh zona aman di lantai pertama akan dinonaktifkan. Jinyu sepertinya terlihat senang mendapat notifikasi itu. Namun Vulkan dan Haryu nampak kaget melihatnya. Haryu berkata, jangan bilang kamu akan menerimanya. Namun Jinyu hanya tersenyum dan berkata, kalau aku tak mau. Lalu kenapa? Buat apa aku bela-belain ke sini? Untuk menaklukkan seorang Raja Smegol. Terlihat notifikasi pesan dari para dewa dan iblis. Mereka berkata bahwa ini adalah sebuah tindakan yang sangat nekat. Namun tiba-tiba Dead Observing Demon memberikan challenge kepada Jinyu, jika dia mampu mendapat peringkat 1 dalam hal kontribusi. Jinyu berkata kepada Dead Observing Demon, jangan-jangan kau ingin membuat ini menjadi impas? Jinyu sepertinya mengurungkan niatnya. Dia akan menentukan keputusannya setelah melihat hadiahnya dulu. Vulkan berkata kepada Jinyu, kau tak bisa kupercaya. Apa kau sungguh ingin tewas? Aku tahu kau lebih memilih agar aku saja yang mati, karena kau akan bebas. Tapi, belum sempat Vulkan melanjutkan omongannya, berkata kepadanya, tidak, kau tetap akan menjadi pelayanku bahkan setelah aku mati. Berhentilah memprovokasiku. Wajahmu terlihat sangat menakutkan. Jinyu kemudian menekan tombol ya. Tiba-tiba notifikasi merah muncul. Monster Wave terjadi. Seseorang telah menerima Monster Wave. Sekarang para Smeagol akan menyerang pintu masuk desa. Dalam beberapa saat, seluruh zona aman di lantai pertama akan dinonaktifkan. Kemudian scene berpindah ke lantai pertama desa Corol. Nampak diperlihatkan, semua orang yang ada di desa itu mendapat notifikasi akan ada Monster Wave. Mereka semua pun panik. Mereka berkata, orang bodoh mana yang menekan tombol Monster Wave? Mereka berkata, jika wave-nya datang kita semua akan binasa. Tiba-tiba salah seorang berkata, jika kalian sudah menyelesaikan quest cepatlah naik ke lantai 2, karena jika wave-nya sudah mulai, kita terpaksa takkan bisa keluar dari sini. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menarik tangan orang tersebut. Dia berkata, aku masih ada 3 quest lagi, tolong bantu aku. Namun sepertinya orang itu tak mau membantunya. Tiba-tiba terlihat sebuah kilatan dari langit, kemudian sebuah gelombang cahaya yang sangat besar muncul. Terlihat para awakener yang melihat gelombang cahaya tersebut. Mereka semua sepertinya panik. Tiba-tiba muncul banyak Smegol dari dalam gelombang tersebut. Para Smegol itu berlari ke arah para awakener. Mereka pun nampak sangat kaget melihat para Smegol itu. Tiba-tiba di tengah kejadian itu sebuah cahaya muncul dari atas langit. Ternyata itu adalah Jinyu dan para teman-temannya. Jinyu berkata, jika seseorang menyentuh bahkan satu dari mereka saja, akan ku bantai kalian. Para awakenari yang lain nampak terlihat sangat kaget. Mereka berkata, apa kalian tak melihat gerombolan Smegol di depan kalian? Cepat pergi dari sini. Namun Jinyu dan teman-temannya justru berjalan ke arah Smegol. Kemudian Jinyu mengeluarkan pasukan spiritnya. Para pasukan spirit itu kemudian menyerang ke arah para Smegol. Nampak seorang awakener terlihat kebingungan. Bagaimana bisa seorang necromancer berada di lantai 1? Kemudian diperlihatkan para pasukan Jinyu yang menyerang pasukan Smegol itu. Tiba-tiba Haryu berkata kepada Jinyu, apa aku boleh mencobanya? Jinyu kemudian mengizinkan Haryu untuk menyerang para Smegol. Sebelum para pasukan spiritnya menghabisi mereka, tiba-tiba Haryu mengeluarkan skillnya. Itu membuat Jinyu sangat kaget. Ternyata itu adalah skill Pocket Plan.
Haryu kemudian mengeluarkan pedang dengan skillnya itu. Dia kemudian langsung menebas para semegol yang berada di depannya. Jinyu berkata dalam hatinya, pedang itu pasti bukanlah pedang biasa. Dan Haryu mampu menggunakannya dengan sempurna. Apa mungkin target dari Invader adalah dia? Namun tiba-tiba terdengar suara dari belakang Jinyu. Siapa kau? Seenaknya mengatur. Namun Jinyu justru balik bertanya, kau ini siapa? Dia kemudian mengenalkan namanya, yaitu Kim Sung Tae. Dia adalah anggota dari guild Swallow. Namun sepertinya Jinyu tidak mengetahui guild itu. Namun dia menjelaskan bahwa guild White Swallow adalah cabang dari guild terkenal Holy Land milik Nin Starplon Sibling. Mendengar hal itu, nampak sangat kaget. Pria itu kemudian melanjutkan perkataannya, kakakku adalah White Swallow. Kami akan bergabung dengannya. Saat aku mencapai lantai 10, kulihat kalian punya skill yang bagus. Sepertinya pria itu ingin mengajak Jinyu untuk bergabung dengan guildnya. Namun belum sempat dia menyelesaikan ucapannya, Jinyu sepertinya sangat marah mendengar hal itu. Dia kemudian menyuruh pasukan spirit nekromancernya untuk memegangi leher dari pria itu. Pria itu nampak kaget. Dia berkata, apa yang kau lakukan? Namun Jinyu justru berkata, ini adalah waktu yang pas. Kemudian Jinyu menarik pedang dari pria itu. Dia mengancamnya, aku butuh informasi tentang mereka. Setelah web ini berakhir, aku akan menemuimu lagi. Kemudian dua orang temannya berkata kepada Jinyu, lepaskan temanku. Apa kau berniat ingin menyakitinya? Jangan mentang-mentang kami ini lemah, lalu kau mau berbuat seenakmu sendiri. Namun Jinyu berkata kepada mereka, bukankah itu sudah jelas? Kau tidak boleh melukai orang lain, kau tak boleh membinasakan orang lain, kau tak boleh mencuri dari orang lain. Itu hanya berlaku di Konoha. Di dalam tower ini, kekuatan adalah segalanya. Tiba-tiba pria itu memberontak dari genggaman pasukan spirit necromancer Jinyu. Dia meminta untuk dilepaskan. Lehernya sepertinya sangat sakit karena dicekik oleh pasukan spirit itu. Berkata kepada pemuda itu, ingat kata-kataku, kau masih belum selamat. Aku hanya mengampunimu karena aku butuh informasi darimu. Menjauhlah dariku, dan jangan lakukan hal-hal yang ingin membuatku membinasakanmu. Kau hanyalah orang suku yang tak punya skill apa-apa. Lalu kemudian para teman-temannya pun menghampiri pemuda tersebut. Mereka kemudian berkata, kau tidak apa-apa? Sakit nggak tadi dicekik oleh setan itu? Ia kemudian menyuruh para teman-temannya untuk segera lari. Dia berkata, kita bisa mati beneran kalau dia menangkap kita lagi. Kemudian scene berpindah ke area pertarungan. Terlihat pasukan Jinyu yang masih menghadapi para rombongan Smegol itu. Salah satu Smeagol menuju ke arah atas. Sepertinya akan ada serangan dari mereka. Ternyata nampak dari atas langit, Jinyu dan Vulcan akan menyerang mereka. Jinyu dan Vulcan kemudian menyerang para pasukan Smeagol yang ada. Mereka menggabungkan kekuatannya, hingga terjadi serangan yang sangat dahsyat. Namun para Smeagol itu semakin berdatangan. Vulcan dan Jinyu sepertinya nampak kewalahan menghadapi para Smeagol itu. Kemudian mereka berdua merencanakan sesuatu. Jinyu dan Vulcan kemudian menggabungkan kekuatannya. Jinyu merubah para Smeagol yang telah mati menjadi para skeleton, dan menyuruh pasukan skeleton itu menyerang para Smeagol. Kemudian, Vulcan dengan kekuatannya, dia mengerahkan para pasukan spirit necromancer untuk menyerang mereka semua. Jinyu kemudian menyerang para pasukan Smeagol itu. Dia menebas para pasukan Smeagol yang ada. Nampak diperlihatkan Haryu yang masih susah payah untuk menghabisi para pasukan Smeagol. Dia sepertinya nampak kewalahan. Karena para Smeagol itu semakin berdatangan, tiba-tiba dari belakang ada Smeagol yang ingin menyerangnya. Smeagol itu berhasil melukai pundak Haryu. Haryu pun nampak kesakitan. Dia kemudian mengingat-ingat kembali kejadian yang menimpanya dulu, di mana dulu desa yang ia cintai dihancurkan. Kemudian dengan sisa kekuatannya dia langsung melibas para pasukan Smeagol yang ada. Dia terlihat sudah mencapai batas kemampuannya. Namun dia teringat kepada Jinyu. Dia hanyalah klember lantai 1. Namun dia memiliki kekuatan sehebat itu. Aku harus mengikuti manusia itu dan mendaki tower ini, agar aku bisa membalaskan dendam penduduk desa. Tiba-tiba ada Smeagol yang ingin menyerang belakang. Namun Smeagol itu langsung mendapatkan serangan dari Vulcan. Dia berkata kepada Haryu, apa kau baik-baik saja bocah Dokaibi? Vulcan berniat ingin membantunya. Namun Haryu merasa bahwa dia bisa melakukannya sendiri. Vulcan berkata dalam hatinya, dia sangat bertekad keras. Apa yang telah ia lalui selama ini? Kenapa dia berusaha sejauh ini? Haryu berkata kepadanya,
kenapa kau menolongku? Saat aku kabur dari lantai 100, tak ada yang mau menolongku. Aku hanya beruntung. Tak ada orang yang mau menyakitiku saat itu. Apa kamu menolongku karena kamu menginginkan sesuatu? Terlihat tatapan sinis Haryu kepada Vulcan. Namun Vulcan hanya berkata, aku pun tak tahu. Spirit Soldier harus mematuhi perintah Spirit Masternya. Itulah yang kulakukan. Hari ini berpikir, ternyata selama ini memperhatikannya. Dia menyuruh Vulcan untuk menjaga Haryu, dan memastikannya tidak terluka. Kan kemudian berkata, aku harus membantunya di sana. Dia pasti cerewet kalau aku tak cukup membantunya. Haryu kemudian berkata dalam hatinya, ternyata selama ini hanya Jinyu yang mau menolongku. Kebaikan yang kau berikan padaku, aku pasti akan membalasnya. Haryu kemudian mengeluarkan skill terhebatnya. Dia kemudian mengenakan sebuah topeng iblis. Kini dia akan bertarung dengan sungguh-sungguh. Nampak kaget. Jinyu pun ikut kaget melihat hal itu. Kemudian terlihat Haryu dengan skill terhebat itu. Dia pun kini langsung melesat ke arah para Smeagol. Dia kemudian membantai para Smeagol itu dengan kekuatannya. Dia menyerangnya dengan sangat cepat. Terlihat serangannya sangat dahsyat sekali. Dia terus-terusan menghajar para Smeagol itu dengan kecepatannya. Jinyu melihat hal itu dari kejauhan. Dia berkata dalam hatinya, sudah kuduga dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Orang yang menyerang desanya mengincar Haryu dan pedang itu. Sebaiknya aku rahasiakan hal ini. Dia pasti akan sangat kaget jika mengetahui, kalau dialah penyebab kenapa orang-orang di desanya dihabisi. Kemudian notifikasi muncul, waktu wave hanya tersisa 1 menit lagi, terlihat sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Mereka bertiga kemudian mengerahkan semua kekuatannya untuk menyerang para Smeagol yang ada. Namun tiba-tiba lubang wave-nya mengecil. Terlihat sangat senang. Karena ini adalah kesempatan terakhirnya menghabisi para Smeagol itu. Dia kemudian melemparkan pedangnya ke arah Smeagol itu. Dan kemudian Smeagol itu kemudian masuk ke dalam lubang dan terhisap ke dalamnya. Kemudian notifikasi muncul, wave clear. Selamat Anda berhasil menghentikan wave. Jinyu sepertinya nampak senang. Vulcan berkata, kau ini memang gila Jinyu. Terlihat Haryu yang sepertinya sangat kelelahan. Tenaganya sudah habis karena pertarungan itu. Dia sepertinya akan terjatuh. Namun Jinyu memegangi pundaknya. Dia berkata, apa kau baik-baik saja? Itu bukan skill yang harusnya kau gunakan saat kau lelah. Mendengar hal itu, Haryu sepertinya sangat tenang. Karena merasa diperhatikan oleh Jinyu. Kemudian notifikasi pun muncul, wave clear, sebuah penghargaan akan diberikan pada 3 kontributor teratas. Jinyu pun nampak senang mendengar hal itu. Notifikasi muncul, jumlah yang dikalahkan lebih dari 2.500 Smeagol, accomplishment, Smeagol Slayer, seluruh start bertambah 5, accomplishment point bertambah 500. Jinyu berkata dalam hatinya, seluruh start bertambah 5, meski kelihatannya tak banyak, accomplishment point akan mengarah pada semua start. Jika aku mempelajari berbagai skill menggunakan All Master dan Glucony, maka jumlah ini akan meningkat tanpa batas. Aku jadi tidak sabar melihatnya. Lalu notifikasi memberitahu kepada mereka, Jinyu mendapat peringkat pertama sebagai kontributor, di peringkat kedua ada Haryu, dan di peringkat ketiga ada Vulcan. Namun sepertinya Vulcan heran kenapa dia justru berada di peringkat ketiga. Kemudian Jinyu berkata kepada Vulcan, kau juga bagus Vulcan. Sekarang berikan hadiah itu kepadaku, aku lebih membutuhkannya daripada dirimu. Kemudian Vulcan memberikan hadiahnya kepada Jinyu. Kemudian tiba-tiba Haryu menawarkan hadiahnya kepada Jinyu. Dia berkata, tolong ambil punyaku juga. Anggap saja ini sebagai simbol dari masa depan kita bersama. Dia kemudian menawarkan hadiahnya kepada Jinyu, tapi Genius dengan tatapannya yang sinis berkata, maaf. Aku sudah pernah dikhianati sebelumnya. Aku memang bilang kau boleh ikut bersamaku, tapi aku tak percaya padamu. Dia kemudian menolak pemberian hadiah dari Haryu. Dia berkata kepada Haryu, jika kau memberikan hadiahmu kepadaku, itu terasa seperti suapan yang terlalu besar untuk kuambil, tanpa rasa curiga sedikit pun kepadamu. Aku tak mau dikhianati lagi. Cukup buat aku percaya saja kepadamu. Jika tidak, aku tak ingin kau menemaniku lagi. Haryu nampak kaget mendengar perkataan Jinyu. Dia kemudian mengeluarkan skill topengnya, dan Vulcan pun nampak kaget. Tiba-tiba Haryu memberikan hadiah dan topengnya kepada Jinyu. Vulcan terlihat sangat kaget. Dia berkata, kalau mau memberikan orang luar topeng itu,
Tolong jangan lakukan itu. Dijelaskan bahwa topeng Dokaibi itu pada dasarnya adalah esensi kekuatan seorang Dokaibi. Mereka memberikannya kepada pasangan sehidup semati mereka saat melamar. Namun Jinyu terlihat bingung. Kenapa kau mau memberikannya kepadaku? Haryu berkata kepadanya, itu adalah harga yang kubayar karena kau telah menyelamatkan nyawaku 2 kali. Dan itu sebagai bukti kalau aku takkan mengkhianatimu. Jinyu berkata, tapi topeng ini jauh lebih bernilai daripada itu. Aku merasa ada tujuan lain di balik ini. Terlihat Jinyu yang menolak pemberian dari Haryu. Kemudian Haryu menceritakan sesuatu kepada Jinyu tentang bagaimana desanya bisa di bumi hanguskan. Dia berkata, ini semua adalah upaya balas dendam. Sudah aku coba cari orang-orang yang selamat, tapi tak kutemukan satupun. Kemungkinan besar aku Dokaibi terakhir. Sebagai Dokaibi yang masih hidup, aku harus membalaskan dendam dari kaumku yang sudah tewas. Dia kemudian memberikan hadiahnya kepada Jinyu, dan meminta Jinyu untuk mengizinkannya memanjat tower bersamanya. Jinyu sedikit heran akan hal itu, karena melihat tujuan Haryu sama persis dengan apa yang menjadi tujuannya. Senyu kemudian menerima pemberian dari Haryu, sehingga membuat Haryu terlihat sangat senang. Dia kemudian melempar ketiga itu, dan hadiah itu pun kemudian berubah menjadi 3 buah benda mana, yaitu menarik, mana liontin, dan mana anting. Jinyu kemudian mengenakan ketiga mananya. Dia berkata, ini cocok digunakan untuk para necromancer, yang menggunakan mana untuk mempertahankan pasukannya. Semua itu akan membuat kualitas dan kuantitas pemanggilannya meningkat 45%. Jinyu kemudian memanggil Bun. Dia berkata kepada Bun, sampai kapan kau akan diam saja di situ? Kau pikir aku sudah lupa dengan janjimu untuk memberikanku hadiah? Kemudian notifikasi dari Bun atau Dead Observing Demon menyarankan Jinyu untuk pergi ke tempat lain. Dan kini Shin pun berpindah ke sebuah kedai. Di sana terlihat Jinyu dan teman-temannya. Dan ada notifikasi dari Dead Observing Demon dan Dead of Evil. Di sana Jinyu masih saja mendesaknya untuk memberikannya hadiah. Akhirnya Bun memberikan Jinyu hadiah sebuah cincin. Itu adalah cincin tengkorak ya guys. Jinyu berkata, sepertinya aku sedang beruntung, hari ini aku mendapatkan banyak sekali item. Namun sepertinya Jinyu kaget melihat hadiahnya. Dia tidak menyangka akan mendapat hadiah seperti itu. Haryu dan Vulcan sepertinya nampak kaget. Dia menanyakan itu cincin apa. Kemudian Jinyu menjelaskan, cincin ini memiliki demonic energy. Vulcan sepertinya sangat kaget akan hal itu. Kembali melanjutkan perkataannya. Demonic energy adalah sebuah energi yang mempertahankan kehidupan demon. Cincin ini memiliki range yang tidak diketahui. Pemakainya bisa menggunakan demonic energy saat cincin ini dipakai. Meski dengan beberapa batasan, yaitu demonic energinya harus lebih dari 10. Namun ini semua bisa ditingkatkan dengan title atau item. Ini adalah sebuah kekuatan yang dianggap sebagai sumber mana kelas tinggi. Biasanya, untuk mendapatkan demonic energy, kau harus menjadi budak dari para iblis. Agar kau bisa mendapatkannya sedikit demi sedikit. Perbedaan di antara punya satu saja dengan tidak itu sangat besar. Kemudian notifikasi sistem muncul. Memperlihatkan status dari Jinyu sekarang. Di mana kekuatannya yang semakin lama semakin bertambah. Dan ini dia mendapatkan Dominic Energy yang bernilai 10. Kemudian Bun mengajaknya untuk jabatan tangan. Dan akhirnya Jinyu mau berjabat tangan dengan Bun. Dia berkata, untuk item sehebat ini, aku bisa melupakan kesalahanmu sebelumnya. Vulcan dan Haryu sepertinya sangat kagum dengan apa yang telah dicapai oleh Jinyu. Sepertinya Peak of Evil cemburu melihat hal itu. Dia juga mengajak Jinyu untuk berjabat tangan. Jinyu berkata kepadanya, minta jabat tangan tapi tidak memberiku apa-apa. Kalau mau jabat tangan, beri dulu aku hadiah. Vulcan berkata, kau ini mau merampok iblis ya? Kemudian Peak of Evil merasa sangat gelisah. Dia mencari-cari hadiah di dalam lemarinya. Dia mencarinya di laci, bahkan sampai di bawah ranjang kasur. Namun Jinyu berkata kepadanya, sudahlah, lagi pula kau mungkin tak memiliki hadiah apapun. Kemudian Peak of Evil berpikir, bagaimana jika dia menciptakan sebuah kuis? Jinyu nampaknya kaget dengan hal itu. Mereka bertiga sepertinya nampak kaget mendengar hal itu. Vulcan berkata, mendapatkan kuis dari seorang iblis, ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita. Namun Jinyu terlihat sedikit kaget dan tak mengira akan mendapatkan hal itu. Dia berkata, baiklah, aku akan membantumu dan menerima tawaranmu. Kemudian Peak of Evil atau Ball memberikan sebuah kuis. Syarat dari kuis tersebut adalah,
Buat diri Anda terkenal di si penjuru tower sebelum meraih lantai 100. Jika gagal, Anda harus memulai latihan untuk menjadi apostra dari Bell. Hadiah jika Anda berhasil menyelesaikan kuis, Bol akan memberikan Anda resep untuk apapun yang Anda inginkan, dan pembayaran kontraknya adalah berjabat tangan dengan Bol. Jinyu berkata dalam hatinya, mendapatkan resep dari iblis untuk segala sesuatu yang aku inginkan. Dengan resep seorang iblis, tak ada batasan untukku lagi. Namun syaratnya cukup sulit. Jika aku gagal, maka aku harus menjadi anak buahnya. Meskipun begitu, aku tidak bisa kehilangan kesempatan ini. Kemudian menyetujui tantangan dari Bal. Dia kemudian mengajak Bell untuk bersalaman sebagai tanda kesepakatannya. Jinyu kemudian mengingat-ingat kembali nama orang yang pernah diancam olehnya. Namanya yaitu Kim Sung Tae. Dia kemudian berencana untuk menangkapnya dan menginterogasinya. Mereka bertiga kemudian keluar dari kedai itu, menyuruh Vulcan untuk menangkap pria itu. Vulcan berkata, "Apa kau tahu dia ada di mana?" Namun Jinyu menjawab, "Aku telah menempatkan satu piritrek romancer untuk membuntutinya. Sepertinya dia masih berada di lantai 1. Meskipun dia cukup jauh, aku yakin dia masih berada di sini." Vulcan kemudian menuruti permintaan dari Jinyu, dan dia akan mencari pria tersebut. Jinyu kemudian mengajak Haryu untuk berjalan-jalan, dan menjelaskan bagaimana cara menggunakan topengnya. Dia ingin mengetahui banyak tentang topeng itu. Kemudian Haryu menjelaskan tentang topeng tersebut. Topeng itu memiliki kekuatan yang mengizinkan penggunanya untuk menggunakan bakat Dokaibi mereka. Jinyu berkata, "Bukankah bakat dari Dokaibi berkaitan dengan Karm dan Supernatural Power?" Haryu menjawab, "Kau benar. Untukku, aku bisa menggunakan kekuatan Supernatural Powerku, dan menggunakan bakat Forensics untuk melihat masa depan." Namun Jinyu berkata kepadanya, "Itu sedikit disayangkan. Jika kau bisa mendapatkan sebuah bakat, akan sangat bagus jika bakat itu membantu di pertarungan." Mendengar hal itu, Haryu sepertinya sedikit bingung dengan perkataan Jinyu. Jinyu berkata kepadanya, "Kenapa kau tiba-tiba menatapku seperti itu?" Dia menjelaskan, "Bukan apa-apa. Aku hanya berpikir kalau kamu sedikit aneh. Orang dari luar desa dulunya berjalan selama berhari-hari untuk meminta kami menggunakan bakat ini. Mereka semua datang untuk memohon kepada pemimpin kami yang melatih bakat ini untuk melihat ke masa depan. Kebanyakan dari mereka khawatir dengan apa yang akan menimpanya di masa depan. Mereka melakukan apapun untuk menghindari takdir mereka." Jinyu kemudian menjawab, "Kenapa kau harus menghindari takdirmu? Jika kau mengkhawatirkan sesuatu, kenapa kau tidak menghancurkannya saja?" Haryu berkata, "Sepertinya topeng ini akan cocok digunakan olehmu. Kamu memiliki bakat yang sungguh unik. Bakatmu itu adalah Battle Forex. Itu adalah sebuah bakat khusus untuk pertarungan." Tiba-tiba Jinyu memeluk Haryu. Wajah Haryu pun kini menjadi memerah karena dipeluk oleh Jinyu. Berkata dalam hatinya, "Untung saja kekuatan ini berada di tanganku, aku jadi punya kesempatan untuk membalas dendam." Namun sepertinya Jinyu memeluk Haryu dengan sangat erat, sehingga membuat Haryu sedikit tidak nyaman. Haryu sepertinya bingung dengan kelakuan Jinyu. Dia tak tahu kenapa dia memeluknya seperti itu. Namun di sana terdapat Bol yang sedang mengintip. Bal kemudian mengabadikan kemesraan mereka dalam sebuah foto. Jinyu yang mengetahui hal itu nampak marah kepada Bal. Dia berkata, "Pergi kau dari sini, dasar tukang ngintip." Jinyu kemudian meminta maaf kepada Haryu atas tindakannya. Namun Haryu berkata, "Tidak apa-apa, aku nggak marah kok." Jinyu bertanya, "Ngomong-ngomong, aku akan memastikan kau mendapatkan imbalan dari topeng ini. Aku akan membantumu membalaskan dendammu." Haryu sepertinya sangat senang mendengar perkataan itu. Dia mengharapkan Jinyu bisa membantunya untuk membalaskan dendam. Kemudian scene beralih, diperlihatkan Vulcan yang kini telah berhasil menangkap Kim. Dia berkata, "Teman-temanmu telah kabur meninggalkanmu. Sebaiknya kau diam dan tunggu masterku datang ke sini. Apa kau tahu seberapa sulit menahanmu seperti ini tanpa menghabisimu?" Game sepertinya hanya pasrah karena telah ditangkap oleh Vulcan. Kemudian diperlihatkan Jinyu dan Haryu yang telah sampai ke tempat Vulcan berada. Vulcan sepertinya nampak kesal, karena dari tadi harus memegangi bocah tersebut. Kemudian Jinyu menyuruh Vulcan untuk segera menyingkir. Dia kemudian mengancam Kim dengan menancapkan pedangnya ke batang pohon. Kim sepertinya nampak ketakutan. Dia kemudian menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kim.
Jinyu kemudian menyuruh Kim untuk mencari tahu semua hal mengenai Guild Yellow, dan kemudian memberitahukannya kepada Jinyu, dan sepertinya Kim menuruti permintaan dari Jinyu, dia pun kini akhirnya dilepaskan oleh Jinyu. Namun Vulcan berkata, "Kenapa kau justru melepaskannya?" Jinyu berkata, "Aku akan mendatangi kuilnya lalu kemudian menghancurkannya." Sepertinya Jinyu berniat membasmi guild-guild yang ada dari lantai 10 sampai lantai ke-200, semua guild yang berada di bawah afiliasi Holy Kingdom akan dimusnahkan olehnya. Haryu berkata kepada Jinyu, "Apa kamu ingin melakukan ini semata-mata untuk menjawab tantangan dari Bal?" Jinyu berkata, "Ya, jika aku bisa menghancurkan guild yang dipengaruhi oleh pelon bersaudara, itu akan memberi kesempatan yang bagus untuk menyelesaikan tantangan dari Bal." Jinyu kemudian mengajak mereka untuk segera menaiki lantai ke-10. Kemudian Shin beralih ke lantai 2 zona nyaman. Di sana diperlihatkan orang-orang yang sedang berkumpul di alun-alun kota. Beberapa dari mereka sedang membicarakan Jinyu dan teman-temannya. Sepertinya Jinyu mulai sedikit dikenal di sini. Namun tiba-tiba yang mereka bicarakan sudah berada di depannya. Nampak Jinyu dan kedua temannya sudah berada di area tersebut. Mereka yang melihatnya sepertinya sangat kaget. Jinyu datang ke sana dengan menggunakan topeng. Mereka berkata, "Apa benar kau yang menyelesaikan Wafenya? Siapa namamu? Kau berasal dari guild mana?" Namun Jinyu sepertinya belum bisa memberitahukan namanya yang asli. Dia kemudian menyamarkan namanya menjadi Ghostface. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Nantikan lanjutan ceritanya hanya di The Story Me. Mohon support Mimin dengan komen, like, share dan subscribe, biar Mimin tambah semangat lagi ngontennya. Semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki dan kesehatan buat kalian ya guys. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas dalam membawakan alur cerita manhwanya ya guys. Terima kasih.